Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahmudi Ali dari kelas 2023D dengan akhiran NIM 106. Di sini saya akan menjelaskan rangkaian saya yang diberikan tugas oleh Pak Widi pada tugas modul 5 yang berjudul penyiaran 3 fasa terkendali setengah gelombang. Untuk tujuannya pada modul 5 ini sendiri yaitu yang pertama, mahasiswa dapat terampil merangkai penyiaran 3 fasa setengah gelombang terkendali dengan menggunakan SCR. Lalu yang kedua yaitu mahasiswa dapat memahami karakteristik penyiaran 3 fasa setengah gelombang terkendali dengan berbagai variasi beban. Lalu yang terakhir yaitu mahasiswa dapat menggambarkan bentuk gelombang arus dan tegangan penyiaran 3 fasa setengah gelombang terkendali pada berbagai variasi beban. Untuk beban pertama yaitu saya jelaskan pada bagian MATLAB. Di sini saya menggunakan beban resistor yang bernilai 182 ohm. Lalu yang kedua, saya menggunakan beban resistor dan induktor. Untuk resistornya sendiri bebannya masih sama yaitu 100 menggunakan nilai 182 ohm. Lalu yang kedua adalah induktor yang menggunakan nilai 700 mH. Lalu yang terakhir yaitu pada beban resistor dan kapasitor. Di sini saya menggunakan kapasitor bernilai 10 mikrofarad. Untuk yang pertama di sini saya menggunakan komponen yaitu AC voltage source. Di sini untuk line to line-nya sendiri saya menggunakan 220 volt yang akan dikopel dan menjadi 380 volt. Lalu untuk frekuensinya sendiri masih sama yaitu menggunakan 50 Hz. Lalu komponen selanjutnya yaitu di sini saya menggunakan RMS untuk mengukur tegangan rata-rata. Lalu ada voltage measurement yang digunakan untuk mengukur tegangan. Lalu ada pulse generator, thyristor, kemudian dan komponen lainnya seperti multimeter dan juga osiloskop. Untuk yang pertama, di sini saya run terlebih dahulu untuk melihat nilai hasil yang menggunakan beban resistor. Untuk nilai bebannya sendiri terlihat bahwa pada bagian arus rata-ratanya bernilai sekitar 0,9352, untuk arus DC-nya bernilai sekitar 0,8616, lalu untuk V magnitude-nya minus 189,7, lalu untuk tegangan rata-ratanya 170,2, dan yang terakhir yaitu tegangan VDC-nya sebesar 156,8. Ya, sebelumnya di sini saya menggunakan pulse generator dengan menggunakan saya men-setting firing angle-nya sebesar 30 derajat pada setiap fasanya. Untuk amplitudenya sendiri saya menggunakan nilai 8 sebagai tegangan referensinya. Selanjutnya kita lihat pada bentuk gelombangnya menggunakan beban resistor 182 ohm dengan input 380 volt 50 Hz. Pada bagian pertama yaitu bentuk gelombang dari tegangan 3 fasa yaitu 380 volt ya. Di sini sudut fasanya bergerak sekitar 120 derajat antar fasanya. Lalu yang kedua pada bagian measurement current yaitu pada arusnya. Di sini untuk karakteristiknya yaitu bentuk gelombangnya berbentuk seperti pulsa yang naik cepat lalu turun perlahan ya, seperti mirip gigi gergaji. Ini juga terdapat 3 pulsa per siklus penuhnya sekitar 0,02 second. Setiap SCR-nya atau RST-nya. Lalu setiap pulsanya ini juga muncul setelah penundaan atau delay ya, sekitar 30 derajat akibat saya men-settingnya pada firing angle-nya sebesar 30 derajat. Lalu selanjutnya adalah pada bagian bentuk gelombang tegangannya yaitu karakteristiknya sendiri yaitu tegangan ini berupa pulsa positif ya.
yang muncul 3 kali per siklus. Lalu pulsanya juga berbentuk kurva setengah lurus, setengah sinus. Karena ini juga diambil dari bagian positif masing-masing fasa, tapi terpotong karena adanya kontrol penyulutan yang saya setting sudut fasanya sebesar 30 derajat. Di sini karena kenapa bentuk gelombang pada tegangan seperti ini dikarenakan menunjukkan bahwa SCR tidak dapat menyala saat tegangan mulai naik, tetapi baru setelah melewati sudut sebesar 30 derajat, tegangan tiba-tiba naik lalu turun kembali secara perlahan, membentuk kurva naik lalu turun secara asimetris. Rangkaian ini juga tidak menggunakan filter ya, atau meskipun ripple filter kapasitor maupun arus yang induktor. Tegangan DC-nya juga rata-rata berada di sekitar 156,8 volt ya tadi pada nilai hasilnya, yang sesuai dengan luas rata-rata dari bentuk gelombang pulsa. Lalu selanjutnya pada bagian menggunakan beban RL, untuk nilai hasilnya sekitar 0,8636 pada bagian arus rata-ratanya. Untuk arus DC-nya sebesar 0,8595, lalu tegangan magnitudnya sebesar 189,7 minus. Lalu untuk tegangan rata-ratanya sebesar 170,2, dan yang terakhir yaitu tegangan DC-nya sebesar 156,7. Kita lihat pada bentuk gelombangnya. Pada bentuk hasil gelombangnya, pada bagian atas masih sama yaitu tegangan 380 fasa, yang sudut antar fasanya sekitar 120 derajat. Lalu pada bagian tengah tertera yaitu current measurement atau arusnya. Di sini terlihat arusnya lebih halus dan kontinu ya dibandingkan beban resistor sebelumnya. Di sini juga tidak ada lagi tegangan drop atau mendadak ke nol setelah ke puncak. Arusnya juga tetap mengalir meskipun SCR juga nonaktif sesaat. Ini juga disebabkan karena energi induktor yang tersimpan dapat menjaga arus tetap berjalan. Efeknya ini kenapa? Dikarenakan induktor dapat menahan perubahan mendadak arus yang dapat membentuk arus semi kontinu, tidak lagi berbentuk pulsa yang sangat tajam. Arus ini juga memiliki 3 gelombang tumpang tindih per siklusnya, yaitu 3 fasa dengan beban RL. Lalu pada bagian tegangannya yang pada bagian bawah sendiri, yaitu bentuk gelombangnya sedikit lebih tumpul di bagian puncaknya, tetapi tegangannya tidak langsung turun ke nol, tapi lebih landai. Untuk efek beban dari menggunakan beban resistor dan juga induktor sendiri ini, yaitu ketika SCR padam, arus beban tetap mengalir sejenak dikarenakan induktor menyuplai tegangan balik. Hal ini juga dapat menyebabkan tegangan output tetap tinggi lebih lama, dan responnya juga respon gelombang tegangan, jadi tidak setegas beban resistif murni. Lalu selanjutnya di sini saya menggunakan beban RC. Untuk nilai hasilnya yaitu arus rata-ratanya sebesar 144,7, lalu yang kedua arus DC-nya sebesar 1,422. Lalu tegangan magnitudnya masih sama yaitu minus 189,7. Kemudian arus tegangan rata-ratanya sebesar 170,6, dan yang terakhir yaitu tegangan DC-nya sebesar 158,7. Untuk bentuk gelombangnya pada bagian atas masih sama, yaitu tegangan 3 fasa dengan sudut antar fasanya 120 derajat. Pada bagian tengah yaitu bagian arusnya sendiri, bentuk gelombangnya adalah sedikit itu ya, sangat lonjakan-lonjakan tajam pada bagian pulsanya sesaat, tetapi sangat besar dan muncul hanya saat SCR menyala dan kapasitor mulai mengisi.
Ini juga dapat disebut inrush current ya. Nah, inrush current itu apa? Yaitu arus besar yang muncul karena kapasitor awalnya kosong atau tegangan nol dan menyerap energi dengan sangat cepat. Nah, setelah kapasitor penuh, arus mendekati nol sehingga tidak ada arus kontinu seperti pada beban resistif murni atau menggunakan beban resistor dan induktor. Lalu pada bagian bawah yaitu bagian tegangan, bentuk gelombangnya lebih datar seperti DC riak kecil. Hal ini dikarenakan kapasitor menyimpan muatan dan membantu menjaga tegangan konstan meskipun input bergelombang. Ini juga sedikit fluktuasi ya atau riaknya dikarenakan pengisian ulang saat SCR menghantarkan arus dan juga tegangan. Untuk kesimpulannya pada beban RC sendiri yaitu beban RC ini dapat menghasilkan tegangan output yang lebih stabil ya, karena peran kapasitor sendiri yang fungsinya sebagai filter. Arus pada bagian outputnya juga tidak kontinu, hanya muncul sesaat dalam bentuk lonjakan tajam saat pengisian kapasitor. Ini yang menyebabkan arus rata-ratanya tinggi tetapi arus DC-nya sangat kecil. Bentuk hasil dari bentuk gelombang arus maupun tegangannya juga dibutuhkan tegangan DC halus ya, tapi perlu diwaspadai karena arus lonjakan bisa merusak komponen jika tidak dikendalikan. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.